Rasulullah SAW pergi ke sana, ke Taif dengan salah satu sahabatnya, yaitu yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid ibnul Harithah ini dalam riwayat disebutkan seorang budak yang kemudian nanti beliau itu akan dibahas di dalam Al-Quran sebagai anak angkatnya Rasulullah SAW. Ini Zaid bin Harithah anak angkat, Pak. Ingat nih, Pak, nih. Nih, ingat-ingat kisahnya nih, Pak. Zaid bin Harithah itu menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW, kemudian dibatalkan. Di dalam Islam itu yang namanya anak angkat cuma istilah, tetapi tidak merubah hukum asalnya. Jadi anak angkat itu bukan berarti kemudian itu anak menggunakan nasab ayahnya. Misalnya saya, orang Indonesia kan perasaannya gampang, Pak. Deket nih sama anak, waduh, apalagi misalnya teman anaknya. Saya misalnya punya anak saya punya teman, saking akrabnya itu anak, dari mulai kecil nginep di rumah kita, udah kebiasaan ngelihat aurat istri kita misalnya, padahal nggak boleh, betul nggak? Hidup, waduh, udah ngerasa deket. Nih anak ketika udah dewasa, usia SMA, kuliah, saya sebagai orang tua mengatakan kepada teman anak saya, udah kamu udah jadi anak angkat saya udah. Ini bisa jadi gambaran seperti itu di Indonesia. Ada lagi anak angkat mengadopsi, bener nggak? Adopsi, belum punya anak, belum punya keturunan, dicari adopsi. Anak sepupunya diasuh, anak orang lain diasuh. Kemudian ketika mengurus kartu keluarga, dia tulis nama ayahnya dia yang mengadopsi, ibunya istrinya dia. Ini gambaran yang itu, gambaran yang ini dalam Islam tidak boleh, Pak. Makanya kalau kita mau mengadopsi anak, pikirkan baik-baik. Itu anak mau diapain juga, kecuali udah disusuin dari kecil. Itu pun menjadi anak namanya al-akhlir radha'ah, anak persusuan. Dia tidak akan merubah, nggak dapat waris, nasab juga nggak berubah, cuma berubah dalam hukum mahram saja. Kalau anak yang susuan, dia boleh ketemu ibunya, nggak pakai jilbab. Anak susuan, dia boleh salim sama ibunya, tapi dengan syarat yang dipenuhi. Kalau bahasa iklan S dan K, syarat dan ketentuannya berlaku. Nggak cuma nempel sekali, nyedot ASI sekali selesai, enggak, harus 5 kali susuan. Dan itu susuannya mengenyangkan. Taunya dari mana, Ustaz? Itu anak lagi lapar, susuin ke ibu sambungnya, ibu susuannya. Maaf, bukan ibu sambung, ibu susuan. Biarin, kan anak kecil kan kalau belum kenyang nggak bakalan selesai, Pak, nyusu dari susu emaknya. Nyambung terus. Kalau dia udah kenyang, lepas nggak? Lepas. Itu baru satu. Dan itu harus terjadi sebanyak 5 kali. Nah, dalam nasab itu Islam tidak boleh. Dulu Rasulullah SAW ditegur oleh Allah ketika Zaid bin Harithah diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Oleh karena itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membatalkannya itu, dulu Zaid bin Harithah menikah dengan seorang perempuan. Dan Allah sendiri yang meminta langsung, ceraikan istrinya Zaid, wahai Zaid, falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Supaya menjadi bukti hujjah bagi kaum muslimin bahwasanya anak angkat itu seperti orang-orang lain. Ketika anak angkat kita nikah dengan perempuan, kemudian dia cerai dari istrinya, kita boleh menikah dengan istri anak angkat kita, itu boleh. Dan ini bukan masalah, Pak. Ini yang harus dijelaskan. Oleh karenanya soal nasab itu tidak boleh. Ketika kita mengadopsi anak kita dirubah, ini nggak boleh, Pak. Padahal ayahnya namanya Muhammad, kita namanya Abdullah, dirubah
Dan ini dalam hukum adopsi Indonesia cukup tidak teliti, saya lihat begitu. Kalau di luar negeri itu telitinya minta ampun, Pak. Dan ketika anak asuh kita, anak adopsi kita tahu ternyata ayahnya, ibunya yang selama ini mengasuh dia bukan ayah kandung dan ibu kandung, sering jadi masalah. Kenapa? Karena dari awal nggak dikasih tahu, betul nggak? Sering jadi masalah. Nah, oleh karenanya soal nasab ini menjadi kisah seorang sahabat Zaid bin Harithah.